Berjumpa kembali dengan saya Abe Kostov dari Indramayu. Hari ini saya mau membicarakan dengan hal-hal dan masyarakat yang ada di Indramayu, Sob. Sebagai orang Indramayu, saya sejujurnya Sob, bangga dengan mangganya. Karena pemangga Indramayu itu disukai oleh orang-orang di luar Indramayu. Tapi Sob, perlu Anda ketahui, mangganya sendiri tidak bakal suka sama orang Indramayu. Kenapa? Karena walaupun warga Indramayu punya mangga sendiri, itu lebih suka sama mangganya tetangganya, Sob. Benar. Dia lebih demen sama mangga tetangganya, atau mangga dianya ini atau bapak gitu kan, yang gak enak, pokoknya intinya lebih senang sama mangga tetangga. Tapi untungnya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi pada hal lain. Kenapa? Apa contohnya? Ya, lelaki-lelaki yang punya istri itu di Indramayu itu tidak menyukai dengan istri tetangganya gitu loh. Kalau bayangin kalau semua lelaki Indramayu lebih menyukai dengan istri tetangganya, ya Allah, warta kota sama pos kota rame, Sob. Seorang bapak digebukin karena menyukai istri, ya Allah, malu kan kita kan ya, udah disedungin orang Indramayu, SCTI, Ronda Cilik Indramayu. Ada kejadian-kejadian yang ya aneh-aneh lah di Indramayu. Waktu 2009 ada pembagian BLT tuh, bantuan langsung tunai. Ada juga raskin. Banyak yang datang, Sob, anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, ya Allah, udah kayak sayembara, perebutan. Pernah juga ada nenek-nenek kan, waktu pembagian BLT tersebut, nenek-nenek nangis di pojokan di tanah. Saya merasa iba, saya tanya, "Nek, kenapa, Nek?" Saya bilang, nenek tetap nangis. "Nek, apa nggak dapat kupon?" Saya bilang, "Nanti saya ambilin deh sama panitia." Nangis, nggak mau jawab. Biar saya ngantri dia, kalau udah dapat kuponnya, biar saya nanti bantu nenek. Neneknya langsung marah. Mau nggak dapat raskin, mau nggak dapat BLT, bodo amat, yang penting gue dompet hilang, kemana ini hilang? Kehilangan dompet. Nah, di kala yang seperti itu, Sob, yang saya khawatirin, Sob. Banyak orang main senam jari alias copet di Indramayu, mencari kesempatan dalam kesempitan. Gue lihat juga emang anak mudanya sih walaupun minoritas atau mayoritas saya nggak tahu, tapi banyak gitu loh yang bertato. Ini saya heran ya, anak muda sama sekarang ini tato buat apa gitu loh? Tujuan dia tato itu untuk apa? Gitu kan? Untuk merasa jagoan, hebat. Saya rasa salah, Sob. Soalnya kemarin ada maling walet di tempat gua, kena, digebukin, benjol, dibuka badannya bertato. Tetap. Supaya dia merasa maco, cowok banget gitu kan, karena orang ditato nggak takut sama jarum, disuntik-suntik kan. Dia merasa ya banyak cewek yang suka sama cowok berani. Lah kalau memang ya benar begitu, cewek-cewek pasti lebih sukanya orang-orang yang main kuda lumping. Tuh bayangin main mamang-mamang yang suka main kuda lumping. Ngeliat beling aja udah kayak ngeliat kerupuk, dikerau-kerau dikunyah dia. Ngeliat pisau dikenyot. Coba bayangin, ya kan? Yang sudah menjamur hal-hal yang negatif itu kadang juga nggak masuk akal juga sih, Sob. Beberapa bulan yang lalu saya sempat buat EKTP untuk mengikuti pembuatan KTP elektronik gitu kan. Saya nungguin di tempat antrian. Tapi ada gitu, salah satu oknum desa itu mengatakan, "Mas, kalau mau lebih cepat, pakai pelicin." Saya pikir ini setrikaan apa pembuatan KTP sih, mesti perlu ada pelicin gitu kan. Saya ambil minyak, dia nggak mau 1 kilo. Minyak kan licin padahal. Kalau saya bawa lem, malah nempel. Bener kan? Selalu ada pelicin. Ada lagi istilah namanya uang rokok. Teman saya kemarin jadi maklar tanah 5 hektar dia jual kan, minta tanda tangan di aparat desa, dimintain uang rokok. Ya Allah, itu rokoknya segede apa, 1 juta, minta uang rokok 1 juta. Itu rokoknya segede paralon sepit yang segini. Ya Allah, kan nggak masuk akal, Sob. Benar. Anak mudanya sekarang mayoritas punya motor. Cuma yang saya bikin heran ini orang, motor mesti kenceng gitu kan, suara knalpot mesti kenceng. Buat apa gitu loh? Yang ada lu malah mengganggu orang. Kadang yang hal seperti ini dianggapnya gaul, tapi sebetulnya tidak gitu loh. Kalau lu mau kencang knalpot, kan lu bisa pasang peluit atau sempritan trompet sekalian. Kurang kencang, pasang salon aktif di belakang. Palingan lu kalau ketemu sama mamang-mamang yang di Indramayu, paling kamu di stop. Lu di stop, berhenti kata. Ada apa? Ada lagu dangdut nggak? Kenapa sih? Saya mau joget. Numpang joget. Karena orang Indramayu itu emang suka banget sama yang lagu tarlingan gitu. Hobinya itu joget.
Orang Indramayu kalau joget sampai merah sob, bener. Selain joget, yaitu mabok. Kita tahu yang namanya mabok itu minuman keras, alkohol. Itu minuman setan sob sebenarnya. Jadi saya peringatkan lebih baik jauhilah minuman itu. Kenapa? Saya kasih nama setannya. Itu minuman setan kita minum. Kalau kita maksain diri untuk meminum alkohol, minuman setan, setan mau minum apa ntar? Kan kasihan dia sob. Dia juga butuh hidup. Sama seperti kita, bener kan? Lah iya. Dan memang lagi anak muda kalau udah mabok itu nomor 1 sob. Juara, bener. Orang Indramayu kalau mabok itu pasti juara. Juaranya kenapa? Nih kalau udah mabok isengnya bukan main sob. Dulu pernah teman-teman gue 5 orang di warung minum. 3 botol belum apa-apa. Tapi kalau udah 5 botol, cara untuk menghilangkan mabok, pusing di kepala itu apa? Lari di tempat. Kalau udah 5 botol. Kalau udah nyampe 8 botol, dia untuk menghilangkan pusingnya itu muter-muter meja. Ada caranya tersendiri di Indramayu untuk menghilangkan rasa mabok itu sob. Kalau udah 8 botol, 10 botol, mulai dia ngelinterin warung. Lari kecil aja, lari kecil, termarung, jauh, kabur buron. Memang begitu. Pernah waktu itu ke alun-alun, mabok juga tuh sama teman-teman tuh, naik mobil. Ke alun-alun Indramayu. Oh, ke sport center, udah jalan-jalan mau pulang. Masuk ke mobil, telepon polisi sob. Halo, lapor Pak Polisi. Ya, selamat malam. Pak Polisi, mobil saya di alun-alun ini kok setir sama rem saya nggak ada. Ada yang kemalingan nih. Oh ya udah, ntar saya ke sana. Dia 5 menit telepon lagi. Halo Pak Polisi, ada apa lagi? Nggak usah, saya duduknya di belakang. Rem sama setirnya di depan. Gitu. Kalau jadi barang di stasiun, dia masuk. Pura-pura nyapa, nungguin kereta. Ada orang tua ditanya, Pak, yang ke arah Cirebon keretanya jam berapa? Itu setengah jam lagi, Mas. Kalau yang ke arah Tegal, wah itu nanti masih lama 10 menit. 2 jam 10 menit lagi. Kalau ke arah Cibinong, wah itu ntar 20 menit lagi. Tapi kalau ke arah Tegal, ini sebenarnya mau ngapain sih? Enggak, saya mau nyebrang doang. Tuh, orang mabok Indramayu. Sukanya iseng. Pernah ada maling juga yang mabok tuh, nekat di kampung gua. Bener, maling. Akhirnya dia, ketahuan, ada yang lapor. Halo Pak Polisi, saya mau melaporkan ada kasus kemalingan di Desa Ujuyaya, Blok Lunta. Oh iya, ada maling ini, bener, kejebak di kamar mandi. Nggak bisa keluar dia, tolong tangkap dia. Ya udah, baiklah. Oh maaf, ini siapa ya? Kata polisinya. Ya saya malingnya yang kejebak. Gara-gara mabuk kan dia nggak bisa kabur sob. Terus saya mau memberikan satu tips yang di Indramayu kalau kalian lewat daerah Jatibarang pas hari pasaran gitu kan, khususnya hari Rabu sama hari Minggu itu kan ada pasar Jatibarang yang cukup ramai. Nah bagi anda-anda yang suka berkendara mobil pas di lampu merah Jatibarang itu harap hati-hati. Saya kasih tahu hati-hati sob. Karena kalau ada pengamen ke situ, siapapun itu, lu paling tidak harus ngasih 1.000. Kalau enggak, mobil sasarannya. Yaitu apa? Adanya goresan di mobil. Cuman goresannya ada 2 bentuk masalahnya sob. Ada goresan dari depan ke belakang, ada goresan dari atas ke bawah. Nah kalau dari depan ke belakang, itu berarti pengamennya itu anak pang atau anak muda berandalan. Dia ngamen-ngamen dari kasih uang, sialan ke belakang. Dia jalan kan sambil gores, bodi mobil kegores. Tapi kalau yang goresan dari atas, itu berarti pengamennya banci sob. Benar, pengamennya banci. Aku tak mau bila di madu cinta, maaf ya, brengsek loh, gitu. Pasti dari atas ke bawah brengsek gitu. Terus ada lagi saya mau membicarakan masalah kesehatan yang ada di Indramayu sob. Khususnya instansi Puskesmas, pusat kesehatan masa bodoh. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena waktu dulu saya sekolah itu pernah ada kejadian saya sekolah berobat ke puskesmas karena sakit gitu kan. Kita kagak pakai suntik, kagak pakai imbus, kagak pakai teledoskop, dites apa agak, kita cuma kayak konsultan gitu sob. Ditanya-tanya doang. Malam gimana rasanya, terus gimana merasanya, terus sakit apa, panas. Udah ini minum obatnya. Gitu doang udah. Terus pulang lagi.
atau memang dokternya emang udah ahli dunia akhirat, atau memang malas gitu kan. Karena kan puskesmas kan digratiskan sekarang. Pernah ada kejadian tetangga saya berobat ke puskesmas, dia diberi obat sirup, disuruh sama perawatnya itu 3 kali sehari, maksudnya 3 sendok sehari diminum. Tetangganya jawab, tetangga gua, maaf dok, saya nggak bisa minum obat ini. Lah kenapa? Karena sendok di rumah saya punya 2. Loh, bro, udah susah sombong ya kan? Saya kasihan banget waktu kemarin itu sama teman saya, Asep namanya sob. Waktu itu dia beberapa minggu yang lalu bapaknya udah meninggal sekarang ya. Cuman pas waktu sakratul maut itu bapaknya kan punya warung, dia itu kehidupan namanya bersaudara. Waktu bapaknya sakratul maut itu mau meninggal, bapaknya sempat manggil-manggil anak-anaknya sama istrinya. Dipanggil semua, diabsen semua sama bapaknya. Jenny ada nggak? Ya ada pak, Doni ada, Jenal ada, Yusri ada nggak? Ada. Terus teman saya tuh, Asep ada nggak? Asep ada. Dimarah-marahin semuanya sama bapaknya. Kalian ini di sini semua ngapain sih? Ya kan bapak mau meninggal, itu warung siapa yang jagain? Tuh masih orang Indramayu sob, mau meninggal masih mikirin warung, gimana mau maju coba? Ini saran gue nih untuk masyarakat Indramayu, kalau Indramayu mau ada perubahan ke depannya, itu syaratnya cuma 2 sob. Benar. 1, pintar. Masyarakat Indramayu bila pintar pasti akan ada perubahan. Yang kedua, masyarakat Indramayu, pemuda atau pemudinya semuanya orang harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak ketergantungan kepada orang lain itu. Maka dari kecil harus dikasih minum ASI. Kenapa saya bilang ASI? Karena sekarang udah menjamur banget yang namanya susu sapi sob. Padahal ASI itu lebih baik dari susu sapi. Lebih baiknya apa? Hangatnya pas sedang. Kalau ASI tidak takut kepanasan seperti susu sapi. Susu ASI wadahnya itu indah, enak dipandang mata. Benar. Kalau mau minum nggak perlu dikocok dulu. Nggak kayak susu sapi dikocok, itu mah kagak perlu. Dijet-jet gitu doang. Jadi saya mau mengakhiri stand up kali ini. Saya Bekostop dari Indramayu. Salam komedi.